Ini karena akibat daripada ini Sumargo datangin rumah gue pakai wartawan dan pakai podcast itu, ya. Itu dampaknya begini gitu. Makanya saya sama Denny Sumargo saya kasih keras kamu. Ini ada banyak sekali nih surat-surat kuasa dari yang bersangkutan langsung, termasuk surat pernyataan, ya. Nah, surat pernyataan ini memang di sini ada 30 miliar lah, ya, yang diambil Farhat secara tunai. Tunggu waktunya. Kau di penjara, Andri. Kau di penjara. Percayalah sama saya. Perseteruan panas yang terjadi antara Farhat Abbas dan kelompok UMKM kini menyeret nama Denny Sumargo. Farhat Abbas yang masih diliputi kekesalan menyebut jika Denny Sumargo adalah biang kerok dari semua kekisruhan ini. Bagaimana tidak, rumah Farhat Abbas untuk kesekian kalinya kembali digeruduk kelompok atau member UMKM yang dikoordinasikan oleh Andi Muhammad Rifaldi. Menurutnya, apa yang dilakukan Andi Rifaldi dan rekan-rekannya merupakan buntut dari kedatangan Denny Sumargo yang membawa wartawan dan menayangkannya di akun media sosialnya hingga viral dan menuai beragam komentar. Ya, sudah beberapa hari ini rumah Farhat Abbas didemo oleh sejumlah kelompok UMKM yang meminta Farhat Abbas mengembalikan uang titipan senilai 55 miliar rupiah. Ini karena akibat daripada ini Sumargo datangin rumah gue pakai wartawan dan pakai podcast itu, ya. Itu dampaknya begini gitu. Makanya saya sama Denny Sumargo saya kasih keras kamu. Kamu telah mencederai tatanan kehidupan saya dengan cara-cara yang menurut saya tidak lazim. Kamu gunakan popularitasmu dan follower kamu untuk memberi contoh yang negatif sehingga mereka meniru seperti itu. Tapi persoalan saya dengan Denny itu tersendiri. Tapi persoalan saya dengan Andi Rifaldi dan ibu-ibu ini, termasuk anak-anaknya akan saya laporin. Janganlah dengan cara-cara seperti itu, tidak bagus. Kalian dari RT mana? Saya nggak ada pernah kontak minta tolong sama Pak RT di sini, tolong diamankan saya karena saya merasa tidak bersalah. Tidak nyambung. Kamu bisnis apa? Bisnis top up UMKM. UMKM apa? Apa yang kamu dapat? Kamu ngumpulin uang orang, kamu dikejar orang. Siapa yang bertanggung jawab? Sedangkan pengacaranya yang India ini aja merasa tidak ada hubungan hukum dengan kalian. Kok kalian hanya gara-gara kuasa disuruh sama Sanjay sehingga kalian mengatakan bahwa uang itu ada di... Selalu menyebut nama saya. Mereka udah laporin ini, udah dilaporkan. Nggak ada nama Farhat Abbas dilaporin. Saya lawyernya Elsa Sharif. Ya. Kemudian saya sudah tahu bahwa memang ada transfer dana ke Elsa Sharif sebagai jasa lawyer. Ada kontraknya, ada konfirmasinya, ada surat pernyataannya, apalagi. Hanya kekerasan hati dan kepala dan keberanian si Andi berani datang di sini. Ini orang ibu-ibu nggak ada uang disodor-sodorin seperti itu buat apa? Kalian nggak mengerti. Terus kalau kalian begitu terus saya malu? Enggak lah, gue nggak malu. Tiap hari kamu seperti ini, apakah begitu cara-cara Indonesia? Saya sudah laporkan ke Polres Jakarta Selatan dan ke Polres Jakarta Utara. Ini namanya pemerasan. Andi, ini pemerasan ya. Kau giring ibu-ibu untuk memeras kita. Kisruh uang titipan senilai 55 miliar yang diminta Andi Rifaldi beserta rekan-rekannya kepada Farhat Abbas belakangan ini ramai menjadi pemberitaan. Farhat dan pengacara senior Elsa Sharif dituding telah melakukan penggelapan uang investasi yang dititipkan kepadanya dengan nilai total mencapai 80 miliar. Koordinator UMKM, Andi Rifaldi, bahkan membeberkan surat-surat atau dokumen sebagai bukti bahwa Farhat telah menerima uang senilai 55 miliar dari Elsa Sharif. Atas hal itulah, mereka meminta Farhat Abbas dan Elsa Sharif segera mengembalikan uang titipan para member UMKM.
Dari situ juga member UMKM kerap menggeruduk rumah kediaman Farhad Abbas hingga menarik perhatian warga sekitar. Ini ada banyak sekali nih surat-surat kuasa dari yang bersangkutan langsung, termasuk surat pernyataan ya. Nah, surat pernyataan ini memang di sini ada 30 miliar lah ya yang diambil Farhad secara tunai. Kemudian ada sekitar 50 miliar bahkan ditulis tangan oleh owner. Ini tulisan tangan owner nih. 55 miliar ya yang di Elsa dan Vidi Galen Sosari. Ada berupa surat pernyataan terkait dana titipan. Ada juga berupa tulisan tangan bahwa ini adalah bukan merupakan dana fee lawyer, tapi ini adalah dana Titipan. bukan honorarium lawyer. Ini tulisan tangan owner nih. Itu dari mana nih? Owner. Dari Sanjay. Sanjay. Ya. Oh, kirain dari. Nggak usah ketawa lu. Apa lu ketawa? Kemudian Nggak lucu. Tahu nggak? Pada tahu. Kemudian ada beberapa bukti transfer. Nomor rekening sudah sangat jelas sekali. Ya, nama-nama mereka atas nama pribadi Elsa Sarip dan Vidi Galen Sosarip. Ada beberapa bukti rekening. Anda dari kemarin minta bukti ini, saya tunjukkan. Dana titipan. Lama kenapa lu nggak kembaliin? Kenapa emosi kamu? Kita yang punya uang, dia yang emosi. Oke, cukup. Apalagi yang Anda minta? Untuk yang mana dana ini adalah dana pribadi yang dititip. Dan dana ini diperuntukkan untuk teman-teman semuanya, yaitu para UMKM yang memang membutuhkannya gitu. Ya, ada sekitar 55 tadi ditambah 30-an berarti 80-an lah. Cuman yang totalnya di sini ya kita bukti-bukti transfer di sini cuman ada sekitar 55 ya, 50 lebih lah. Nah, ini bukti-bukti transfernya nih. Tolong dipegang dulu, Pak. Pegang dulu. Ini beberapa bukti transfer ya. Ini langsung ke rekening atas nama Elsa Sarip dan selembar di sini ada juga ke rekening Vidi Galen Sosarip, adik dari Elsa Sarip nih. Nah, ini kalau nggak salah ini nih yang Vidi Galen Sosarip sebesar 9 miliar, berapa tuh bisa dibacakan? 9,9 Oh, kebalik ya. Ya, 9 miliar lebih ya, 9 miliar 950 juta rupiah. Ya, kalau yang lainnya ini rata-rata 10 miliar nih, dan ini semua atas nama rekening Elsa Sarip, rekening pribadi Elsa Sarip. Ya, ini rekening pribadi Vidi Galen Sosarip. Inilah rentetan daripada pengambilan pertama di 30 miliar oleh Farhad bersama ketiga mereka ini. Dari rentetan itu ada dititip untuk ditransferkan setelahnya. Jadi 30M ini diambil secara tunai. Nah, disitulah Farhad. 30M ini diambil secara tunai. Nah, disitulah Farhad. Nanti kamu malu. Uang saya di Farhad, mana bukti uangmu di Farhad Abbas? Mana bukti uangnya? Mana perjanjian kamu dengan perusahaan? Malu. Itu uang sebenarnya uang angus. Gara-gara kalian ditipu. Kebetulan aja orangnya bebas. Kenapa bebas? Karena mengaku perdagangan, iklan. Dianggap membayar iklan. Nah, mereka menjanjikan orang, mengajak member-membernya seolah-olah investasi. Yang pasti uang akan kembali. Nggak mungkin lah. Nyimpan 10 juta dapat mobil, terus kalau nggak dapat mobil kembali 10 juta, terus dapat 10 juta. Itu nggak mungkin. Itu bisnis tipu-tipu ya, itu Ponzi. Multi level marketing ya. Mana dipisahkan antara Ibu Elsa dan pribadi. Dapatlah anggaran kurang lebih 30 miliaran. Itu kan jasa untuk 7 tersangka. Berapa PT dibagi, itu pun beberapa tingkatan penyidikan, cuma di tengah jalan dicopot. Ya uang nggak kembali, tinggal silahkan gugatan perdata. Itu bukan antara member dengan Elsa, tapi antara kliennya dengan Elsa. Kan hubungan hukumnya tidak langsung. Itu Andi nggak terbuka sama mereka. Kalau dia terbuka, ibu-ibu ini karena dijanjikan, cari Farhad. Farhad kemarin membeli member 400 juta. Pak, bagi dong kita Pak, bagi dong uang Pak gitu. Itu yang membuat dia datang ke sini. UMKM apa? Apa yang kamu dapat? Kamu ngumpulin uang orang, kamu dikejar orang. Siapa yang bertanggung jawab? Sedangkan pengecaranya yang India ini aja
merasa tidak ada hubungan hukum dengan kalian? Kok kalian hanya gara-gara kuasa disuruh sama Sanjay sehingga kalian mengatakan bahwa uang itu ada di... Selalu menyebut nama saya. Mereka udah laporin ini, udah dilaporkan. Nggak ada nama Farhad Abbas dilaporin. Paham nggak? Lain halnya kalau gue bikin PT, gue ngumpulin duit, ada bukti transfer ke gue ngurus, gue pernah ketemu kalian. Ini perkara 2019. Nggak ada kaitannya sama saya. Farhad Abbas yang merasa terganggu dan terusik dengan aksi kelompok UMKM yang memaksa masuk ke dalam rumahnya, memastikan telah melaporkan koordinator UMKM Andi Rivaldi dan beberapa rekan-rekannya yang kebanyakan ibu-ibu. Farhad meminta aparat kepolisian segera menangkap Andi Rivaldi dengan tuduhan pemerasan dan memasuki perkarangan rumah orang tanpa izin. Tidak itu saja, Farhad juga menjawab berbagai tudingan miring yang dialamatkan kepadanya terkait uang titipan senilai 55 miliar. Menurutnya, uang tersebut merupakan uang jasa lawyer dan tidak ada urusannya dengan permasalahan kasus UMKM. Dan berikut tanggapan Farhad Abbas usai rumahnya kembali digeruduk member UMKM. Kalau Andi Rivaldi saya kenal, datang ke saya, minta tolong tagihkan ke Elsa, nagihnya berapa? 7 miliar. Nanti Bang Farhad dapat uang 35% dari tagihan, gitu ngomongnya. Di balik, rekamannya saya ada. Rekaman pembicaraan Andi semua saya lengkap. Dan saya anggap dia adalah orang yang jahat, yang egois, yang hanya untuk kepentingan diri sendiri, tapi mengatasnamakan member-member lainnya. Tunggu waktunya. Kau di penjara, Andi. Kau di penjara. Percayalah sama saya. Dan lama-lama ketika klien ini pada sadar bahwa uang menagih itu bukan kepada Elsa Sharif atau kepada Vidi atau kepada Farhad, tapi kepada perusahaan PT, baru menyadari kamu yang menghalangi mereka untuk menagih kepada orang itu. Andi Rivaldi dan ibu-ibu ini termasuk anak-anaknya akan saya laporin. Emang kalau kamu menangis, terus kamu sedih, kamu teriak, emang saya yang zolim sama kamu? Emang Tuhan tidak tahu? Emang kita tidak celaka kalau zolim sama kalian? Emang kita tidak malu, ya? Janganlah dengan cara-cara seperti itu, tidak bagus. Kalian dari RT mana? Saya nggak ada pernah ngontak minta tolong sama Pak RT di sini, tolong diamankan saya karena saya merasa tidak bersalah. Jadi kita nggak takut, ya. Dan hati-hati aja, ya. Ibu-ibunya juga dipidana, anak-anaknya bisa kita pidana kok. Saya hadapi dengan klarifikasi. Gua nggak takut, gua datang. Dan ibu-ibu itu udah gue laporin ke Polres, tinggal pemeriksaan saja. Kita minta kepolisian untuk segera menindak Andi, dan kalau bisa ditangkap. Tiap hari dia bikin seperti ini. Nah, selesai sudah Cumi Lovers, saksikan terus Cumi Camp In Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.